Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Hadirin bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu, jamaah Masjid Jami Darul Ilmi yang berbahagia. Dalam kesempatan yang baik ini, di pagi hari ini, saya akan baca dan kita akan bahas salah satu ayat di dalam surat Al-Baqarah, tepatnya ayat yang ke-201. Dan ayat ini dalam bentuk doa, kita sudah pasti hafal, kita sering dengar ya. Ayat yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dalam ayat ini yang isinya tentang doa yang berbunyi tadi Rabbana ila akhir hazihi al-ayah. Di dalam hadis, dan hadis ini hadis sahih, ada salah satu kitab namanya Kitab Bulughul Maram yang biasanya saya baca juga, yang saya biasa kaji di masjid ini, biasanya hari Selasa Zuhur. Dalam Kitab Bulughul Maramnya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ada hadis sahih yang berbunyi ad-du'a'u huwal ibadah wad-du'a'u mukhul ibadah. Artinya doa itu adalah ibadah dan doa itu adalah intisari daripada ibadah. Berarti intinya kita berbuat kebaikan apapun, kita beramal soleh apapun, itu merupakan ujung-ujungnya adalah doa. Yang menarik bahwa Bapak, saudara-saudara, ibu sekalian, salah satu doa ini diabadikan dalam Al-Quran, tadi tepatnya, nanti mungkin kalau ingin dikaji lebih mendalam ya, itu di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-201. Ayat dan dalam bentuk doa ini sudah sangat populer dan kita pasti sudah hafal, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dalam kajian ulama-ulama tafsir, ulama-ulama yang mendalami, menjelaskan secara mendetail tentang ayat-ayat suci Al-Quran, dari ayat ini, dari doa ini, Nabi kita Muhammad SAW sangat menganjurkan kita baca sesering mungkin. Jadi ini ada hadis Nabi, jadi doa tadi itu Nabi nyuruh, ini kalau pakai bahasa saya nyuruh ya, bukan menganjurkan lagi, Nabi nyuruh memperbanyak doa ini dalam kondisi atau dalam bahasanya sikon bagaimanapun. Intinya kita dalam keadaan bahagia baca doa ini Rabbana atina. Kita tidak menutup mata ya, dan juga kita tidak lepas suatu saat kita kena musibah, itu tetap dibaca Rabbana atina. Jadi Nabi menyuruh kepada kita sering-sering membaca doa ini. Kenapa? Sebab doa ini universal. Doa ini meliputi kebutuhan kita, baik untuk kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat nanti. Makanya oleh ulama populer sekali doa ini disebut doa sapu jagat. Jadi doa Rabbana atina itu dianggap sebagai doa sapu jagat dalam kondisi bagaimanapun dan dimanapun, itu sangat dianjurkan, bahkan disuruh untuk sering-sering membacanya. Selanjutnya kata ulama tafsir begini, ini ilmiahnya Al-Quran ini, dan salah satu keilmiahannya adalah
Kenapa di dalam Al-Quran itu kadang ketika berdoa ada lafaz Allahumma, ada lafaz Rabbana. Ya mungkin kita sering baca doa lafaznya Allahumma, atau kita sering baca doa lafaznya Rabbana. Yang membedakan, kalau persamaan sudah pasti sama ya, karena kita mintanya, kita berdoanya hanya kepada Gusti Allah aja. Tapi yang membedakan gini, kalau kita bilang Allahumma itu lebih spesifik, lebih khusus untuk penyembahan kita kepada Allah. Jadi kita tidak berdoa hanya kepada Allah. Kita tidak meminta kecuali meminta hanya kepada Allah. Kita tidak minta pertolongan kecuali minta pertolongan kepada Allah. Itu lebih kepada uluhiyah, lebih kepada lafaz Allahumma. Tapi kalau lafaz Rabbana yang artinya adalah sama, Tuhan kami, Rabbana, itu lebih kepada kita memberi keyakinan bahwa kehidupan kita ini ada yang mengatur gitu. Jadi saya utarakan sekali lagi, kehidupan kita ini ada yang mengatur kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita baca doa itu lafaznya Rabbana. Rabb itu artinya mengatur. Allah yang mengatur fisik kita, Allah yang mengatur tentang kehidupan kita, Allah yang mengatur tentang rezeki kita, dan seterusnya dan seterusnya. Makanya kalau kita baca doa ada lafaz Allahumma, ada lafaz Rabbana. Jadi itu yang membedakan sedikit saja. Kalau Allahumma itu lebih kepada penghambaan, kepada ibadah, tapi kalau Rabbana itu lebih kepada pengaturan bagaimana kehidupan kita di dunia. Nah, salah satunya ketika ayat tadi itu yang berbunyi Rabbana atina, itu lafaznya Rabbana. Jadi menandakan kita mohon dibimbing gitu. Kita mohon diatur oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kehidupan kita menjadi kehidupan yang baik. Sekarang di dalam lafaz Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, ini ada 3 poin. Poin yang pertama, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kehidupan yang baik di dunia. Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu sekalian, apa maksudnya ya Allah berikanlah kami kehidupan yang baik di dunia? Persis tadi yang saya utarakan, kata-kata Rabbana, kita punya fisik, kita mohon kepada Allah agar fisik kita pakai buat kebaikan. Semalam saya ngisi kajian di salah satu masjid di Lebak Bulus, saya bilang, saya kutip ungkapan dari Mbah Soleh Darat. Beliau ini dari Semarang, makanya mendapat gelar Mbah Soleh Darat As-Samarani. Beliau tidak lain adalah guru daripada ulama besar kita di Indonesia, yaitu Mbah Hashim Asy'ari dan Mbah Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Oleh Mbah Soleh Darat As-Samarani tadi gini, apa saja yang Allah berikan kepada kita itu namanya nikmat. Bapak, ibu sekalian, termasuk saya pribadi nih, ini apa saja yang ada sama kita nih, yang Allah berikan kepada kita, itu baru namanya nikmat. Kita punya fisik, itu nikmat. Kita punya harta, nikmat. Kita punya suami, nikmat. Kita punya istri, nikmat. Kita punya anak, nikmat. Kita punya pekerjaan, nikmat. Intinya apa saja yang kita punya, itu anugerah dari Allah, itu namanya nikmat. Udah. Tapi kalau kenikmatan itu dipakai buat kebaikan, itu jenenge, itu namanya rizki. Gitu. Jadi kalau kenikmatan itu kita pakai buat kebaikan, kita pakai buat ibadah, baru namanya rizki. Makanya fisik kita nih sekarang persis jam 7, bahkan hampir setengah 8, ini fisik kita ini bukan nikmat lagi, udah dalam bentuk rizki. Kenapa? Sebab sepagi ini fisik kita pakai buat zikir, fisik kita pakai buat ngaji, fisik kita pakai buat kebaikan. Makanya fisik kita disebut namanya rizki. Kalau kita punya harta, kita keluarkan zakatnya, kita keluarkan infaknya, kita keluarkan sodakohnya,
berarti harta itu adalah rizki. Kalau kita punya jabatan, itu baru nikmat. Tapi dengan jabatan itu kita pakai buat kebaikan, itu disebut namanya rizki. Itulah yang membedakan antara nikmat dengan rizki. Dan itu pula lah yang dikemukakan oleh Mbah Soleh Darat. Jadi kita ini jangan bangga-banggaan punya nikmat, tapi justru bahagia kalau nikmat itu sudah dalam bentuk rizki, artinya sudah dipakai dalam rangka kebaikan. Kembali ke tadi, jadi poin yang pertama di doa itu adalah, ya Allah berikanlah kami kebaikan di dunia. Maksudnya apa kebaikan di dunia? Ya Allah, jadikanlah fisik aku ini, jadikanlah fisik saya ini, jadikanlah fisik kami ini untuk kebaikan, gitu. Kalau kebetulan kita sudah punya istri, ya Allah jadikanlah ketika saya sudah mempunyai istri, itu menyebabkan saya menjadi orang yang baik, tanggung jawab, konsekuen, memberi nafkah, sayang dan sebagainya. Bagaimana kalau yang berdoa seorang istri? Sama, istri begitu juga. Ya Allah, kami sudah mempunyai suami, jadikanlah karena dengan mempunyai suami sehingga menjadi kehidupan yang baik di dunia. Jadi ketika punya suami menjadi ladang pahala, bukan menjadi ladang musibah, gitu. Ya Allah, kami punya pekerjaan, jadikanlah pekerjaan ini menyebabkan kebaikan kami di dunia. Artinya ladang mencari pahala. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara, ibu sekalian, ini doa yang tadi saya bilang doa sapu jagat yang kata ulama. Jadi kita pengen ini dari mulai fisik kita, harta kita, semuanya lah, ya, termasuk ilmu kita, itu muaranya kita pakai buat kebaikan. Maka kebaikan-kebaikan itulah yang disebut namanya doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Jadi sebetulnya bukannya kita nungguin kebaikan, ini pakai bahasa Betawi nih. Jadi kita di dunia ini bukannya nungguin kebaikan, akan tetapi kita berusaha mencari kebaikan itu, gitu. Jadi kita bukannya nungguin mana kebaikan yang akan datang pada kita, bukan, justru kita yang berusaha mencari kebaikan itu. Tadi saya bilang, kita punya istri, jadikan istri itu menjadi ladang pahala buat kita. Atau kita punya suami, jadikan dengan ada suaminya itu menyebabkan ladang pahala buat kita. Ini disebut namanya poin pertama, Rabbana atina fid dunya hasanah. Jadi kita mohon dari ujung pala sampai ujung kaki fisik kita, harta kita, itu kita pakai buat kebaikan. Itu disebut namanya Rabbana. Jadi Allah mengatur kehidupan kita, kita pakai buat kebaikan di dunia. Baik bapak-bapak, saudara-saudara, ibu sekalian, poin yang kedua, setelah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu sekalian, ini cara ngaji akidah sekarang nih. Ini kalau udah bicara masalah akhirat, kita bicara masalah akidah. Kalau sudah bicara masalah akidah, hadis itu yang berbicara tentang masalah akhirat atau bicara masalah akidah harus hadis yang sahih, minimal hadis hasan. Saya pernah jelaskan di masjid ini dulu. Jadi hadis itu ada 3 macam, ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif. Kalau untuk bicara masalah akidah itu harus hadis yang sahih, yang autentik, minimal hasan. Tapi kalau bicara masalah akidah menggunakan hadis yang dhaif nggak boleh. Beda kalau bicara masalah akhlak, beda kalau bicara masalah fikih, itu dengan hadis yang dhaif juga nggak apa-apa, yang disebut namanya fadhailul a'mal. Tapi kalau bicara masalah akidah harus hadis yang sahih. Korelasinya gini pemahamannya. Jadi kalau kita bicara masalah akhirat, ini dalam doa ini, wa fil akhirati hasanah, artinya ketika kita nanti ada namanya yaumul akhirat. Akhirat itu yaumul akhir, pada waktu yang terakhir. Secara kajian ilmu hadis, di dalam hadis-hadis sahih gini, ada namanya alam dunia, ada namanya alam barzah, nanti ada namanya alam akhirat. Ini saya sengaja ngajak bapak-bapak, saudara-saudara, ibu sekalian,
kita muhasabah, introspeksi ini kehidupan kita di dunia. Kita ini masih berada di alam dunia. Kita masih berada di alam dunia. Cepat atau lambat kita akan ada di alam barzakh. Selanjutnya cepat atau lambat kita berada di alam akhirat. Nah, yang membedakan ini cara ngaji akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ketika kita di dunia ini namanya alam dunia, nanti ketika kita mati, saya bilangnya lapasnya kita, sebab sudah pasti kita akan mati. Makanya orang-orang tua kita, guru-guru kita, siapa saja, kalau pakai bahasa Jawa, sopone wong katanya, siapa saja orang yang sudah meninggal sekarang itu ada di alam barzakh, belum dan bukan di alam akhirat. Di alam akhirat itu sama bareng nanti semua kita, dari Nabi Adam sampai manusia terakhir, di alam akhiratnya bareng. Tapi yang sekarang ini yang sudah pada meninggal, siapa saja yang tadi saya bilang, siapa saja, orang tua kita, kerabat kita, tetangga kita, kawan kita, ini masih di alam barzakh. Alam barzakh itu adalah tengah-tengah antara alam dunia dengan alam akhirat. Jadi alam dunia, nanti ada alam akhirat, nah tengah-tengahnya namanya alam barzakh. Yang tadi saya bilang cara ngaji akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang Islam yang hidup wajib mendoakan orang Islam yang sudah mati. Ini cara ngaji akidah nih. Kita yang masih hidup nih, orang Islam, wajib mendoakan orang Islam yang sudah mati, siapapun orang Islam itu, opo maneh apalagi orang tua kita, wajib hukumnya. Apa dalilnya? Kita sekarang main dalil nih. Makanya dari awal tadi saya bilang, kalau bicara masalah akidah harus dalil yang sahih, hadis yang sahih, dan harus aktual, termasuk yang autentik. Gini, kalau khutbah Jumat, ibu-ibu kan nggak wajib sholat Jumat, kita nih bapak-bapak wajib sholat Jumat. Itu salah satu rukun terpenting khutbah Jumat adalah mendoakan orang Islam. Makanya kalau khotib di mana aja, kalau tidak baca Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat, mukminin mukminat, nggak sah khutbahnya. Kalau khutbahnya nggak sah, otomatis sholat Jumatnya nggak sah. Yang menarik doa itu, Allahumma gfir lil muslimin muslimat, mukminin mukminat, al ahya'i minhum wal amwat. Jadi kita orang Islam itu ada kekuatan hubungan namanya ukhuwah Islamiyah, wajib mendoakan orang Islam yang masih hidup maupun orang Islam yang sudah meninggal. Makanya kalau lagi Jumatan, kadang-kadang kita mendengarkan khutbah tidur. Apalagi sebelum ke masjid kita makan nasi dulu, kita makan dulu. Biasanya kalau habis makan apa ujung-ujungnya? Ngantuk, sehingga sampai di masjid tidur. Tapi lempengan, pakai bahasa Betawi nih, tapi lempengan khotib baca Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat, kita harus bangun. Bahkan teman kiri kanan kita itu kalau khotib baca doa kita bangunin. Kenapa? Sebab istri kamu yang di rumah enggak wajib sholat Jumat lagi didoain. Ibu kamu yang lagi di rumah yang enggak wajib sholat Jumat lagi didoain. Kan muslimin muslimat, mukminin mukminat. Bahkan orang-orang tua kamu, guru-guru kamu, sanak pemilik kamu, keluarga kamu yang sudah meninggal itu lagi didoain. Makanya bapak-bapak, saudara-saudara, kalau lagi Jumatan itu ketika khotib baca Allahumma gfir lil muslimin muslimat, itu kita bangunin teman kita kalau tertidur. Kalau udah kita bangunin masih tidur juga, udah jangan dibangunin sampai selesai Jumatan. Sekalian udah. Itu pentingnya tuh muslimin muslimat. Nah, yang saya ingin teruskan, jadi orang Islam yang hidup wajib mendoakan orang Islam yang sudah meninggal, dan bermanfaatnya doa orang yang masih hidup ini di alam barzah sekarang ini. Oke lah, sekarang orang tua kita sudah meninggal nih, orang tua kita sudah meninggal,
itu bermanfaatnya doa anak itu ya sekarang ini di alam barzakh. Tapi kalau sudah nanti di alam akhirat udah nggak ada yang manfaat lagi, karena manusia masing-masing akan diminta pertanggungjawaban semua sekabehane menungso, semua termasuk kita. Pada hari kiamat, pada hari akhirat, nggak ada yang bisa menolong. Orang tua nggak bisa nolong anaknya, anak nggak bisa nolong orang tua, teman dan seterusnya nggak bisa. Yang akan bermanfaat ketika sekarang ini, ketika orang-orang yang sudah meninggal masih berada di alam barzakh. Yang saya maksudkan korelasinya wa fil akhirati hasanah, artinya kita mohon nanti ketika kita mati kita mendapatkan kebaikan. Apa kebaikan? Kita dikirimi doa-doa oleh orang-orang Islam yang masih hidup. Makanya kalau kita lagi baca doa buat muslimin muslimat, itu orang Islam yang di Indonesia, orang Islam yang ada di Amerika, orang Islam yang ada di Palestina, orang Islam yang ada di seluruh dunia, itu mendapat cucuran pahala doa dari kita. Dalam waktu bersamaan yang tadi saya bilang, nanti ketika kita pada mati, nanti ketika kita pada meninggal, kita pun didoakan oleh orang-orang Islam yang masih hidup. Itu yang disebut namanya orang berbuat kebaikan, pasti nanti ada balasan kebaikannya. Tapi hati-hati, wanti-wanti dalam Al-Quran, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Rumus, orang berbuat kebaikan pasti ada balasan kebaikan. Tapi kebalikan, orang berbuat kejahatan pasti ada balasan kejahatan. Maka itu tadi, kalau kita sering dan suka mendoakan orang yang sudah meninggal, nanti pun kita banyak dan suka juga orang yang masih hidup mendoakan kita. Nah, itu dimaksudkan diantaranya adalah wafil akhirati hasanah. Salah satu penjelasan ulama begini, bapak-bapak, saudara-saudara, ibu sekalian. Salah satu penjelasan ulama tentang kita minta kebaikan di akhirat, itu kita akan mendapatkan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya makhluk Allah. Saya menggunakan lafaz makhluk Allah ini sebab kebetulan setiap hari Rebo Zohor saya ngisi di Mabes Polri. Itu saya buka kitab namanya Bahjatul Wasail. Kitab Bahjatul Wasail itu ada intinya adalah kalau nanti pada hari kiamat itu manusia akan dihisab, diminta pertanggungjawaban, tapi kalau mendapatkan syafaat dari Nabi yang asalnya dihisab jadi tidak dihisab. Makanya bapak-bapak, saudara-saudara, ibu sekalian, itu kalau ada acara maulid biasanya kita bilang pengen dapat syafaat. Ternyata di antara syafaat Nabi, orang yang asalnya dihisab karena ada syafaat Nabi nggak jadi dihisab, nggak jadi diminta pertanggungjawaban. Itu salah satu kehebatannya. Makanya yang tadi saya bilang, kata ulama yang dimaksud wafil akhirati hasanah, kebaikan di akhirat, diantaranya adalah yang asalnya kita diminta pertanggungjawaban, tapi karena mendapat syafaat Nabi tidak diminta pertanggungjawaban. Itu dimaksud namanya wafil akhirati hasanah. Itulah banyak yang saya kemukakan tadi. Jadi intinya kita dibimbing untuk selalu mendoakan orang-orang Islam yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Dengan demikian maka kita akan mendapatkan kebaikan di akhirat nanti. Yang ketiga, ini poin yang terakhir, insya Allah nggak sampai jam 7.45 selesai nih, tinggal 3 menit lagi. Yang ketiga nih poinnya, itu ayat berbunyi dalam bentuk doa waqina adzabannar. Ini sangat-sangat penting, ini sangat penting. Begini, bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu, kita ini manusiawi banget. Kita bisa berbuat baik, tapi juga kita bisa berbuat jahat. Kita nggak hipokrit, kita nggak munafik. Kita ini bisa banget berbuat baik, tapi kita juga bisa berbuat jahat. Tapi dengan lafaz waqina adzabannar, kita mohon dibimbing oleh Allah, gitu maksudnya. Kita mohon diatur oleh Allah, yang asalnya kita bisa berbuat jahat, kita tidak berbuat jahat.
Contoh, kita bisa banget mabok, kita bisa banget mencuri, kita bisa banget korupsi, maaf, kita bisa banget berzina. Potensi-potensi berbuat maksiat itu sangat bisa, sangat berpotensi. Tapi dengan lafaz waqina adzabannar, kita pengen dibimbing, pengen diatur oleh Allah, jangan sampai kita berbuat maksiat. Jadi itu intinya. Jadi bapak-bapak, saudara-saudari ibu sekalian, lafaz waqina adzabannar artinya kita dibimbing oleh Allah, jangan sampai kita berbuat maksiat. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kehidupan kita di dunia baik, kehidupan di akhirat baik, dan insya Allah kita termasuk orang-orang yang bersama orang-orang tua kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada hikmat dan manfaatnya. Kita tutup dengan doa, mudah-mudahan ada keberkahan majelis talim ini. Bitilka niyat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahalazim. 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 Ya zal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ya muyassir yassir wa ya mudabbir dabbir wa ya musahhil sahhil sahhil alaina kull asir bijahil basir nadir. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Naim atas ceramah singkat pada pagi hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon izin Komandan. Mohon izin, apakah ada tambahan Komandan? Siap, apabila tidak ada, rekan-rekan dapat meninggalkan Masjid Darul Ilmi dan bersiap melaksanakan kegiatan perkuliahan pada pukul 8.00. Kami selaku Panitia Bin Rotal pada pagi hari ini mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.